Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Herlina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kecamatan Singosari. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Kesimpulannya ketika saya berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menjadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dengan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun disiplin positif, 1. Cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengkontrol diri dalam melakukan tindakan. Ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk motivasi internal untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan bentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa sebuah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekitar. Penerapan restitusi penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dan materi sebelumnya adalah: yang pertama, filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun bisa terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menjadi seorang manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Saya pernah mengalami siswa yang sering usil seperti mendorong teman saat baris di depan sebelum masuk kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas, namun juga di rumah agar menjadi suatu pembiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Demikian presentasi dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.